dipersulit, perzinaan merajalela. Zina itu akan berkurang ketika pernikahan dimudahkan seperti zina zaman sekarang. Apa hikmah waktu masa 40 hari? 40 hari ini penting. Sebenarnya daurah-daurah macam ini, itu yang terbaik itu 40 hari. Tapi tajribah ulama banyak. Apa itu tajribah? Ulama sudah mempraktekkan dan terbukti berhasil. Izin pulang, jangan. Ada keperluan apapun, enggak. Apa? Di madrasah dulu, 40 hari. Kenapa? 40 hari ini perubahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wan nifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi bi su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-nasirur rahimul qannab wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi 'alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi luzhil ummati fil afaq. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin asatid yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali mari kita syukur kembali pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini kita akan lanjutkan sejenak membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah yang semalam sudah kita mulai. Muqaddimah sudah kita baca, kemudian hadis pertama, hadis kedua kita baca dengan menyeluruh, dengan diterjemahkan dan sedikit syarah singkat. Sebenarnya kalau disarahi ini pembahasan setiap hadis itu dalam, tapi kita bahas secara singkat. Kita lanjutkan hadis yang ketiga ya. Hadis kedua sudah tadi malam. Hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadin al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala al-haditsu tsalits, hadis yang ketiga. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman yaitu sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, putra dari Sayyidina Umar.
Qala beliau berkata, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi telah bersabda, Bunyal Islam, bunya telah dibangun al-Islamu Islam ala khamsin atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, menegakkan salat. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini hadis sebagai lanjutan dari hadis sebelumnya. Ini pengulangan tapi menjadi hadis tersendiri. Di hadis kedua sudah ada juga pertanyaan dari Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Dan ada pertanyaan mal iman, apa itu iman? Nah, di sini diulang kembali karena membahas pentingnya Islam dan perumpamaan Islam di dalam kehidupan. Nabi di sini, hadis ini masyhur sering kita dengar. Nabi mencontohkan Islam itu seperti bangunan. Maka dikatakan bunyan Islam. Islam itu dibangun macam bangunan. Dibangun atas 5 perkara. Kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, haji, kemudian puasa. Ini urutan di hadis ini. Nah, dalam riwayat lain nanti ada sedikit takdik takhir. Dalam riwayat lain, Nabi memang sampai memberikan contoh kalimat syahadat itu seperti tiang tengah. Kalau ada orang membangun kemah, maka ibarat tiang tengahnya itu adalah kalimat syahadat. Dan kalau sudah ada tiang tengah, untuk menegakkan kemah dengan sempurna perlu 4 tiang itu juga ditegakkan tiangnya baru berdiri. Nah, apabila di keempat tiang itu sempurna, ada tiangnya berdiri, maka kemah akan berdiri dengan indah, bagus, gagah. Tapi kalau salah satu pojoknya tak ada tiangnya, maka kemah masih bisa berdiri, masih. Tapi bentuk bangunannya itu cacat. Nah, disinilah para ulama juga memberitahu kalimat syahadat itu tiang tengah, tidak bisa tidak itu, la budda, mesti, wajib. Maka kalimat syahadat Islam itu menjadi syarat masuknya amal-amal lain diterima. Nah, tapi kalau yang lain selain kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, selagi tidak mengingkari kewajiban-kewajiban amal tadi, maka dia masih dihitung Islam. Tapi kalau sudah diingkari kewajiban, itu kafir. Ada orang tak sholat, tapi ketika ditanya kenapa nggak sholat, ya saya malas, kata dia. Ini orang masih Islam, tapi pelaku dosa besar. Ada orang nggak puasa, ditanya kenapa nggak puasa, malas, masih Islam nggak? Masih, tapi pelaku dosa besar. Ini termasuk kabair. Kalau dia tak puasa, ditanya kenapa nggak puasa Ramadan? Puasa Ramadan kan nggak wajib, kata dia. Oh, ini ingkar ini. Kalau sudah mengingkari, kafir, itu bukan Islam lagi. Mengingkari rukun-rukun Islam, perkara-perkara yang memang maklum fid din fid darurah. Memang secara nyata jelas itu diketahui kewajibannya, diingkari, kafir, apalagi rukun Islam. Nah, hadis ini menerangkan tentang pentingnya rukun Islam. Dan mudahnya, hadirin yang mulia, rukun Islam dengan rukun iman ini adalah rukun Islam itu amal zohir, amalnya nampak semua. Pertama kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu mesti nampak ya. Jadi kalau ada orang dari luar Islam masuk ke dalam agama Islam, syaratnya mesti mengucapkan kalimat syahadat. Ini ucapkan, mesti nampak. Kalau ada orang mengatakan dia nggak Islam aslinya, saya mau masuk Islam ini,
Bacalah kalimat syahadat. Dalam hati aja lah, kata dia. Nggak sah. Karena memang kalimat syahadat itu rukun Islam, amalan zahir. Nggak bisa tuh pakai dalam hati. Bisu lain cerita. Memang nggak punya lidah, nggak bisa berbicara, itu lain bab. Tapi dia bisa berbicara, sehat, maka mesti dia ucapkan itu kalimat syahadat baru bisa. Karena dia termasuk amal zahir, harus nampak. Sholat nampak, puasa juga begitu, zakat juga, haji juga. Nah kalau iman, yang sebelumnya kita baca di hadis nomor 2, rukun iman itu, hadirin yang mulia, rukun iman itu ada istilah yang dipermudah oleh para ulama. Di antara definisi iman itu adalah tasdiqul khabar wa takdzibun nazar. Nah itu di antaranya. Tasdiqul khabar, benarkan apa yang disampaikan dalam khabar, Quran hadis. Apa yang Allah sampaikan, apa yang disampaikan Nabi, benarkan. Wa takdzibun nazar, bohongkan mata kita. Jadi iman itu mempercayai hal-hal yang tidak nampak, walaupun terkadang mata kita ini nampaknya yang lain. Maka rukun iman itu semua berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak. Dituntut percaya. Kalau nampak dulu baru percaya, itu namanya bukan iman. Mana Allah katanya, tidak nampak, tidak percaya, tidak ada itu Allah. Kenapa kamu nggak percaya pada Allah? Nggak nampak. Lah iman itu memang tuntutan dengan hal-hal yang tidak nampak. Maka semua rukun iman itu nggak nampak itu. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitabullah. Quran nampak, tapi kan kitab-kitab yang Allah turunkan selain Quran ada, dan kita wajib mengimani. Taurat, Injil, Zabur yang asli kita wajib mengimani secara umum. Malaikat, akhirat, itu kan semua rukun iman, tidak ada yang nampak. Kubur tidak nampak. Lah kita mau menjadi orang Islam bukan dengan pandangan mata kita. Kita mau jadi orang iman ini karena kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Coba bayangkan, ada orang mau jadi orang Islam kira-kira karena masuk kubur nampak tempat itu cuma 1 x 2 meter. Habis itu kita dimasukkan ke dalam tuh, kalau mati ditutup, tidak bisa bergerak sampai kiamat. Mau dibegitukan? Nggak mau. Kita mau menjadi orang beriman karena Nabi memberitahu pada kita keadaan kejadian yang nggak sama dengan mata yang kita lihat. Kalau kubur tuh bukan begitu, kata Nabi. Raudhatun min riyadil jannah. Kalau nggak jadi taman-taman surga, kalau nggak liang neraka. Kalau orang iman pada Allah masuk kubur, kata Nabi, maka akan memanjang sejauh mata memandang. Akan dibukakan untuk dia satu pintu ke arah surga. Lah kalau seperti itu, maulah kita jadi orang iman. Jadi kita percaya dengan Allah dan Rasulnya, bohongkan mata. Itu namanya iman. Nah, dalam rukun Islam, ini amal zahir. Rukun iman itu amal batin, keyakinan. Nah itu pembahasannya nanti dalam tauhid, akidah, rukun Islam, penjabarannya di dalam kitab fikih. Hadis yang keempat, al-hadithur rabi, hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan Nabi as-sadiqu adalah orang yang jujur, al-masduqu yang dibenarkan. Beliau benar, dibenarkan pula. As-sadiq, jujur, benar dengan apapun yang beliau bawa. Al-masduq ay alladhi yusaddiquhu Allah ta'ala fi da'wahur risalah bi idharil mu'jizah. Dibenarkan juga, paling tidak Allah yang benarkan. Kalau sudah Allah yang membenarkan, nggak ada gunanya makhluk lagi. Jadi beliau orangnya jujur, benar, dan dibenarkan oleh Allah. Nabi bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan qalbuhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibu, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari dalam bentuk nutfah. Kita manusia di perut ibu itu 40 hari penciptaannya berbentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian selepas itu berubah menjadi segumpal darah dalam masa 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan,
kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, mithla dzalik, seperti masa itu juga 40 hari. 40 hari pertama berbentuk mani, 40 hari kedua setelahnya segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak, baru kemudian setelah 40 hari yang ketiga diutuslah malaikat kepadanya. Fayanfuthu fihi ruh, maka malaikat meniupkan ruh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, malaikat pun menuliskan 4 perkara. Bikatbi rizkihi, pertama dicatatkan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyyun aw sa'id, ini orang celaka atau beruntung, masuk surga atau masuk neraka. Fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada zat Tuhan yang hak disembah selain Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu, sungguh dia beramal bi amali ahlil jannati, dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu, sehingga tidak ada antara dia wa bainaha, dan antara surga, illa dhira'un, kecuali satu dhira', satu langkah, satu jengkal saja. Wa yasbiqu alaihil kitab, telah mendahului keputusan kepada dia. Fa ya'malu, kemudian dia beramal bi amali ahli nari, dengan amalnya ahli neraka. Fa yadkhuluha, malah dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu, sungguh dia beramal bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna, sehingga tidak ada bainahu, antara dia, wa bainaha, dan antara neraka, illa dhira'un, kecuali satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi telah mendahului keputusan kitab kepada dia. Fayamalu bi amali ahlil jannah, dia malah mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka kemudian dia malah masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini penekanan hadis tentang takdir. Dilihat dari hadis yang pertama dari awal, ini banyak hikmahnya ya. Di antaranya Nabi bercerita bahwa kita diciptakan Allah itu, Allah mampu sebenarnya menciptakan kita tuh kun fayakun, langsung jadi. Lah ini kok pakai proses ya? 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, maknanya 4 bulan. Kemudian terus 5, 6, 7, 9 bulan baru keluar dari perut ibu. Ada proses. Ini Allah mengajarkan kepada kita, apa-apa itu butuh proses. Kalau ingin jadi orang alim, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna ahadan lam yulad aliman, innamal ilmu bitta'allum. Nggak ada kan ceritanya orang itu lahir tahu-tahu alim, tahu-tahu pintar. Nggak ada. Innamal ilmu bitta'allum. Kalau mau punya ilmu, belajar. Lah ini diantara pelajaran hikmahnya tadi. Allah sendiri ngajarkan kita perlu proses. Walaupun Allah sendiri zat yang maha kuasa, tapi ngajarkan ini proses pada kita. Penciptaan manusia butuh waktu, butuh proses. Kemudian di sini ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu diantaranya apa hikmah waktu masa 40 hari. 40 hari ini penting. Sebenarnya daurah-daurah macam ini, itu yang terbaik itu 40 hari. Iya. 40 hari itu masa yang kemanapun kita lihat, termasuk yang pernah suluk, yang pernah tarekat, itu kalau masih tarekatnya baru 11-12 hari itu pemula. Tapi kalau memang dia sudah sampai 40 hari meluangkan waktu, khalwat, itu terjadi perubahan. Jadi perubahan itu terjadi mesti membutuhkan masa 40 hari. Ini angka nggak main-main. Kita biasa dulu mungkin yang pernah di pesantren atau punya guru berada di asrama, itu biasanya dikasih tahu, baca Yasin yuk 40. Coba, ada dalil nggak 40 Yasin? Orang tadi malam nisfu Sa'ban Yasin 3 kali aja dimasalahkan sama Wahabi, sampai puluh apa jadinya? 3 aja masalah? Lah 3 aja dia minta dalil kan? Apalagi 40.
40 itu baca Yasin dengan angka, kalau sebutan Yasin tidak ada dalil. Tapi tajribah ulama banyak. Apa itu tajribah? Ulama sudah mempraktekkan dan terbukti berhasil. Karena Al-Quran itu, Al-Quran kan kita tahu, terserah. Mau baca sedikit boleh, mau baca banyak boleh. Mau 41 enggak mau. 40 enggak mau, 41 loh baca. Dan kadang 40 dia permasalahkan, lebih kan sedikit, 41. Itu orang yang biasa mempermasalahkan, enggak usah terlalu repot-repot untuk ngurus mereka. 3 kali Yasin enggak ada dalil, apek kali kalau gitu. Enggak boleh aduh. Lah terus tetap enggak boleh. Berarti kan dia ngelarang orang beramal. Ini kan kadang kita bingung, entah mana nabinya, entah dia, entah siapa. Nabi enggak ngelarang, dia ngelarang. Ya, jadi 40 ini bukan angka sembarangan. Tengok hadis-hadis lain, di antaranya ada hadis yang berbunyi, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Siapa yang menjaga sholat berjamaah 40 hari, tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam, akan dicatat untuk dia 2 kebebasan. Yang pertama, bebas daripada neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Angkanya berapa? 40. Biasanya kalau di pesantren, itu kalau ada santri daftar, apa kata kiainya? Dipanggil wali santrinya. Ini anak jangan dijenguk 40 hari. Karantina. Izin pulang jangan. Ada keperluan apapun enggak. Apa? Di madrasah dulu 40 hari. Kenapa? 40 hari ini perubahan itu. Kok dia cuma tahannya 30 hari? Namanya mondok kan berat kan? Itu rasanya bagi orang yang macam-macam, karena setan itu membisikkan macam di neraka rasanya. Tapi dia tahan 40 hari, berubah itu. Perubahan butuh 40 hari. Kalau mampu jaga sholat berjamaah 40 hari, pasti solehnya. Jadi mau merubah orang untuk dari jadi penjahat jadi soleh mudah, 40 hari. Gabung keluar dengan jemaah tabligh 40 hari berubah. Betul ini. Saya aktif di tabligh. Bukan aktif selalu, tidak. Program itu saya ikuti. Dan itu enggak sembarangan. Dalam tarekat diambil oleh para ulama, dalam program apapun pesantren, dalam dakwah, merubah itu minimal 40 hari. Tapi berubahnya itu ya tadi, baru berubah dari mani berubah ke arah setelahnya. 40 hari setelahnya dari mani berubah jadi segumpal darah. 40 hari setelahnya berubah dari menjadi segumpal daging. Baru 4 bulan malaikat datang, ditiupkan ruh. 4 bulan baru ada rohnya. Jadi 4 bulan itu masa yang enggak sembarangan juga. Angka 4 bulan itu betul. Mondok 4 bulan, maka 4 bulan itu baru ada rasanya, baru ada roh. Tapi kalau sebelum 4 bulan, itu maunya kabur aja tuh santri itu. Iya, betul. Tapi kalau sudah 2 bulan, ya masih terasa bari. Sampai bulan, ditanya sama maknya nanti gimana? Lama kira itu. Ya, manisnya mulai terasa. Kenapa? Mulai ada rohnya. Seperti dalam perut ibu itu baru ditiupkan. Nah, dari hadis ini, para ulama, dari hadis ini hadirin, bisa diketahui bayi dalam perut ibu itu punya nyawa kalau sudah 4 bulan. Jadi kalau ada nih kurang 4 bulan, kok gugur mati janin itu, maka tidak wajib untuk disolati. Ya dikafani, dikuburkan tuh ya, kalau enggak jadi bangkai lah. Tapi pembahasan kita tadi, wajib enggak disolati? Wajib enggak dimandikan? Enggak, kalau di bawah 4 bulan. Dari sini, lebih dari 4 bulan, apalagi karena kalau sudah 4 bulan tuh sudah ada nyawa. Nah biasanya itu kalau keguguran, berapa bulan keguguran? 5 bulan, itu teriak dulu tuh bayi biasanya. Nampak ciri-ciri dia berhidup. Nah kalau sudah 4 bulan lebih, mesti dimandikan, wajib disolatkan. Kenapa? Udah hidup. Dari mana dalilnya? Dari hadis ini. Nah kemudian pelajaran setelahnya di sini tentang takdir.
Nabi SAW mengatakan akhirnya dicatat di situ sudah diputuskan Allah rezekinya berapa, ajalnya umurnya berapa, amalnya bagaimana, ini orang baik beruntung atau masuk neraka, semua sudah diputus. Lah ini babnya bab takdir ya. Takdir, sehingga Nabi melanjutkan ada orang yang betul-betul nampak amalnya luar biasa seperti ahli surga. Saking luar biasa amalnya, jarak antara dia dengan surga cuma 1 jengkal. Tapi rupanya catatan takdir dia ahli neraka. Akhirnya dia mengamalkan amal ahli neraka, mati masuk neraka. Sebaliknya juga, ada orang yang dia mengamalkan amalan ahli neraka. Saking dekat dengan neraka tinggal 1 jengkal aja. Tapi ternyata keputusan Allah dia itu ahli surga. Akhirnya dia taubat, dia amalkan amalan ahli surga, masuk surga. Nah ini hadis ini membahas tentang takdir. Lah takdir ini banyak aliran-aliran yang akhirnya menjadi aliran sempalan yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, yaitu aliran yang menolak adanya usaha. Mereka mengatakan sudahlah, karena memang ketika ada hadis yang lain seperti ini, ketika Nabi menyatakan, menerangkan bahwa ada orang amalnya itu seperti amal ahli surga, tahu-tahu matinya malah masuk neraka. Maka sahabat mengatakan, idzan fafimal amal ya Rasulullah. Lah kalau begitu apa gunanya amal ya Rasulullah? Apa gunanya amal kalau begitu? Sahabat nanya, tujuannya apa? Kita yang tidak paham tuh terjawab. Kan ada pertanyaan, apa gunanya amal kalau begitu? Ya sudahlah, kita dipaksa takdir. Aliran sesat itu macam memahami kita tuh seperti rumput di padang rumput itu, diterbangkan kanan ya ke kanan, terbangkan ke kiri ya ke kiri, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Itu aliran sesat. Itu namanya Jabariyah. Nah maka Nabi luruskan, kata Nabi, enggak, jangan katakan enggak ada gunanya amal. Yang amalu, tetap beramal. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Maknanya kalau memang dia takdirnya diciptakan masuk surga, maka mengamalkan amalan ahli surga itu mudah. Siapa yang diciptakan untuk neraka, biasanya mengamalkan ahli neraka mudah. Mencilok tidak pernah tetangkok, bahaya tuh. Nah, jadi ada orang, wah hebat jadi penjahat tidak pernah tertangkap, bahaya ini calon ahli neraka, calon. Bukan menuduh, enggak, bahaya. Apalagi kalau terjadi pada diri sendiri, kok berbuat jahat, enggak pernah ketahuan, bahaya. Nah di sini harus kita hati-hati dalam bab takdir. Takdir itu, tuan-tuan yang mulia, pembahasan takdir itu boleh setelah kejadian. Tapi kalau belum terjadi, jangan dalam bab takdir. Takdir itu bahaslah kalau sudah melewati. Usaha dulu, baru dibahas. Nah, misal dia sudah usaha. Ada orang kan zaman sekarang ini termasuk salah di kalangan masyarakat, orang tuh sudah menikah, lepas tuh sibuk aja ditanya dek tetangganya, lah kalau enggak punya anak aja sampai gini, itu salah itu pertanyaan. Menunjukkan dia mau punya anak tuh lah kawin. Yang salah itu ketika ada orang enggak nikah, ditanya, mana anakmu? Salah kan? Kalau ada orang sudah nikah, kok ditanya, kenapa enggak punya anak? Sama dengan kita jumpa kawan, kebetulan rezeki kita lancar, punya mobil, punya rumah, punya motor, harta berlimpah. Jumpa kawan, kita bilang, woi, kok miskin-miskin aja sampai gini? Itu kan kurang ajar namanya. Kaya miskin, itu kan takdir ya. Kita disuruh usaha. Punya anak kan juga takdir. Memang ada orang bisa maksakan diri harus punya anak. Kalau kita maksa orang harus punya anak, sama dengan kita maksa orang harus kaya. Nggak bisa. Usaha ada. Kalau dia sudah nikah, itu usahanya. Mau punya anak pendak, terserah Allah. Kalau memang Allah anggap itu layak, Allah beri. Kalau enggak diberi, itu terserah Allah. Nah cuma, kalau sudah dijalankan itu usaha, maka orang tadi boleh jawab, ya saya kan sudah usaha, maka terima aja. Nah itu namanya takdir. Jadi takdir itu menerima keputusan Allah. Dan ini iman, termasuk bab rukun iman. Siapa yang tak menerima keputusan takdir dari Allah itu imannya bermasalah. Sebelum saya lanjut, dalam kitab Hayatus Sahabah ada kisah 2 orang sahabat, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi ingin melamar satu wanita. Kok bukan dongeng ya? Enggak, ini kisah sahabat nih. Salman Al-Farisi ingin melamar seorang wanita. Maka Salman minta tolong kepada Abu Darda. Abu Darda tolong
saya mau ngelamar itu anak bapak tuh, tolong lamarkan. Abu Darda, Salman nunggu di pinggir jalan tuh. Abu Darda datang, jadi wakil utusan, disampaikan kepada ayahnya perempuan tadi, Pak, saya utusan Salman melamar anak bapak, Salman ingin menikahi anak bapak. Apa kata tuan rumah? Siapa yang melamar? Salman Al-Farisi. Oh, kalau Salman saya tolak. Enggak. Tapi kalau kamu enggak apa-apa. Kata budak, enggak, ini untuk Salman. Iya, Salman saya tolak. Udah, kan kamu sudah sampaikan kan, ayah saya tolak. Tapi kalau kamu enggak apa-apa. Akhirnya, singkat cerita, diakad nikahkan waktu itu. Itu Salman nunggu loh di luar. Bukan 2-3 hari, enggak. Nikah itu, kalau pintu nikah dipersulit, perzinaan merajalela. Zina itu akan berkurang ketika pernikahan dimudahkan seperti zina zaman sekarang. Zina berapa mudahnya? Zina 1 detik, transaksi jadi sekarang zina itu. Harusnya nikah lebih mudah dari itu. Lah kalau nikah dipersulit, perlu pula nunggu setahun 2 tahun, udahlah zina merebak di mana-mana. Sahabat nikah itu sangat mudah. Waktu itu kadang tidak ada rencana bisa nikah itu. Maka akhirnya singkat cerita akad nikah. Selesai akad nikah, Abu Darda bingung. Woi, acaranya kok kawan nunggu di luar. Akhirnya datang, merasa bersalah, bingung. Salman. Nah Salman pun tengok, apa ini? Mohon maaf ini. Apa yang maaf-maaf? Kata Salman. Enggak, saya tadi udah sampaikan apa yang engkau minta tolong tadi kan, melamarkan anaknya bapak tadi itu. Ya tapi mohon maaf nih. Apa yang mohon maafnya apa? Yang nikah tuh saya jadinya. Kalau kira-kira terjadi sama kita, apa ini kira-kira? Oh, tumpah darah atau? Nggak tahu, viral itu berita. Pengkhianat lah, kurang ajar segala macam. Kalau nggak bunuh-bunuhan minimal entahlah apa yang terjadi. Tapi di sini bedanya kita dengan sahabat. Sahabat itu punya namanya iman. Disitulah letak takdir, iman kepada takdir. Apa kata Salman? Dalam hadis dinyatakan, kata Salman, Abu Darda, aku yang minta maaf kepada engkau. Mohon maaf. Lah, Abu Darda kaget. Kenapa kok engkau minta maaf? Iya, saya telah berusaha menikahi perempuan yang menjadi takdir engkau. Yang salah siapa? Kalau orang tuh nikah, itu jodoh takdirnya atau enggak? Ya kalau yang ngelamar kan belum tentu jodoh kan? Tapi kalau nikah itu jodoh dia atau bukan? Jodoh itu dicatat nggak di dalam takdir? Dicatat. Akhirnya yang minta maaf, Salman. Kata Salman, saya yang minta maaf kepada engkau karena berusaha menikahi perempuan yang menjadi jodoh engkau. Nah, itu contoh iman pada takdir. Jadi usaha ada, kan takdir itu kan kita nggak tahu. Salman pun kan nggak tahu juga itu takdir dia atau bukan. Tapi usahanya kan ada, lamar lah. Tapi ketika sudah usaha, sudah melamar, kok meleset, maka di situ fungsinya iman kepada takdir. Lah kita, para ulama mengatakan al-imanu bil qadar istirahatul mu'min. Iman kepada takdir akan menjadi istirahatnya orang beriman. Kenapa banyak orang stres? Karena tidak iman pada takdir, sibuk mencalek, habis harato, usaha mati-matian, membagi piti ke mahkamah, tahu-tahu nak tapilih, gantung diri. Nah, kenapa? Tidak iman pada takdir. Usaha silakan, tapi harus tahu dunia ini ada yang ngatur. Itulah namanya iman kepada takdir. Nah, ini hadis penting. Hadisnya singkat. Kalau dijadikan bahan ceramah, kok saya dulu kitab Arba'in Nawawi ini kalau saya ajar di masjid 4 tahun baru selesai. Padahal pertemuannya itu seminggu sekali. Ini ada kitab Arba'in Nawawi yang ada terjemahan per lafadz. Kalau ada yang mau beli bagus begini. Jadi kalau saya ngajar, saya pakai kitab Syarah Bahasa Arab. Jemaah saya suruh masjid menyiapkan kitab ini. Hadis itu beda dengan fikih ya. Fikih bisa pakai slide gitu kan. Begini gambar. Kalau hadis itu ya memang perlunya terjemahan. Isi kitab itu dibaca dengan jemaah, itu baru nanti mempermudah. Jadi saya suruh pengurus masjid mau ngaji Arba'in Nawawi, beli kok. Di sini terjemahnya per lafadz. Ja'a telah datang rojulun, satu orang, per lafadz berbahasa Indonesia. Jadi
Akhirnya kalau kita ini punya pegangan seperti ini dan punya ada ilmu duduk dalam muzakarah, mudah menyampaikan kajian. Nah ini penting hadis yang nomor 4. Hadis yang setelahnya, al hadisul khamis, hadis yang kelima, an ummil mu'minina, daripada ummul mu'minin, ibu daripada semua orang beriman, ummi Abdillah, yaitu ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, ahdatha, yang membuat hal-hal baru, fi amrina, dalam urusan agama kami, hada, agama ini, ma, perkara, laisa, yang tidak ada perkara tadi, minhu, termasuk bahagian agama, fahuwa, maka perkara tadi, raddun, tertolak. Siapa yang membuat hal-hal baru di dalam agama ini, yang mana perkara itu tidak termasuk bahagian agama, maka perkara itu tertolak. Muhdats bahasa lainnya bid'ah, mengada-ngada hal baru dalam agama, tapi perlu dibaca per lafadz ya. Yang perkara baru tadi tidak termasuk bahagian agama, maknanya nggak ada dalil syar'inya, maka tertolak. Ini kalau nggak betul dalam menterjemah, jadi salafi langsung ini. Iya betul. Padahal di sini jelas Nabi mengatakan, siapa yang membuat hal-hal baru, yang hal baru tadi tidak termasuk bahagian agama. Kalau dia termasuk bahagian agama, ada dalil syar'i, nggak tertolak. Nah itu yang mereka salah paham terjemah. Jadi kalau fahuwa minhu, perkara yang baru itu termasuk bahagian agama, kalaupun dikatakan bid'ah tidak tertolak. Nah disitulah bahasa yang dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ni'matil bid'ah hadhihi, ini bid'ah terbaik. Padahal kenapa? Bid'ah itu kan nggak baik secara umum. Tapi Sayyidina Umar mengatakan ini bahagian agama, makanya baik. Kenapa? Dalilnya cocok dengan agama. Jadi bid'ah itu terbagi, ada yang baik, ada yang buruk. Dengan hadis ini pun bisa difahami, kalau termasuk bahagian agama, dalilnya cocok, baik. Kalau enggak, raddun, tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim lainnya, man, barang siapa, amila, yang beramal amalan satu amal, laisa, yang tidak ada alih atas amal tadi, amruna, urusan agama kita, fahuwa raddun, maka perkara tadi tertolak. Itu kurang lebih maknanya sama. Nah, jadi di sini jangan sampai salah paham, karena hadis ini memang menjadi pondasi juga. Kita bukan mengatakan boleh mengada-ngada hal baru dalam agama, bukan kita yang mengatakan ini bid'ah boleh, ini bid'ah yang diperbolehkan, bid'ah bagus, ini bid'ah tak bagus, bukan kita. Itu mujtahid selevel Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kita tuh cuma ikut mereka. Lah makanya mereka tuh karena pakar, nggak semua apa-apa baru juga boleh, enggak. Imam Nawawi juga paling tegas dalam menolak bid'ah. Maka beliau kalau ada nama sholat roghibin, sholat yang tahapan namanya itu bid'ah, kata beliau. Nggak ada dalilnya. Jadi mereka pun juga penentang bid'ah, bid'ah yang salah. Coba Bapak Ibu, nggak ada ibu di sekolah. Coba hadirin yang mulia, bid'ah itu kalau nggak dibagi, coba bayangkan. Kemarin kita sudah bahas bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu malah belum ada hukum. Ketika ingin tanya hukum, kembalinya salah satu pada 5. Sayyidah Aisyah mengatakan, apa kata Sayyidah Aisyah? Bid'ah yang pertama kali terjadi pada umat ini adalah makan sehari 2 kali. Awak makan berapa kali sehari? Entahlah. Lebih dari 2 kali saja kata Sayyidah Aisyah bid'ah. Nah coba, bid'ah di siku masuk neraka yang makan lebih dari 2 kali. Enggak lah, itu bid'ah mubah. Aslinya kalau pengen badan tuh sehat, jangan lebih dari 2 kali. Memang iya, makanya puasa paling bagus. Lah, bid'ah loh bahasa Sayyidah Aisyah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan gak pernah pakai piring, gak ada ceritanya pakai sendok, makan gak pernah dengan meja, gak pernah tuh bid'ah loh. Apa yang Nabi tak buat bid'ah kan? Nabi gak pakai piring, gak pakai sendok, gak pakai meja.
Maka sahabat Anas ditanya, lah terus makannya bagaimana? Itu tuh pakai ala hadhihi sufra, pakai sufra. Jadi ada bentangan tempat makan khusus. Dibentang, letak makan situ, makan sama-sama. Itu sunnah loh, dan itu diterangkan dalam hadis. Nah sekarang Sayyidah Aisyah mengatakan itu enggak sunnah, bahkan bid'ah tuh. Nabi enggak pernah pakai sendok. Apa sendok enggak ada zaman Nabi? Ada, lafadznya kan ada tuh. Piring apa enggak ada? Sayyidah Aisyah terangkan enggak pakai piring. Bahasa piring ada, menunjukkan piring itu ada. Lah terus apakah yang pakai sendok, pakai piring, pakai meja masuk neraka? Lah ini bid'ah memang, tapi bid'ahnya mubah. Kalau mau pakai, pakailah. Masa makan bakso pakai tangan pula? Kan susah jadinya itu. Ya zaman Nabi tidak ada bakso itu. Lah terus makannya bagaimana? Ya enggak apa-apa, kalau perlu pakai sendok. Cuma kalau ingin tawadu, saya inginnya niru Nabi, silahkan. Nabi memang seumur hidup nggak pernah makan pakai meja. Makan tuh di lantai. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan makan tuh di lantai? Aku ingin hidup seperti seorang hamba. Itu ketawaduannya Rasulullah. Meja ada, tetapi Nabi makannya di lantai. Kalau mau niru itu, ya levelnya lain. Itu sempurna. Hanya saja tadi kita bahasnya bid'ah kan. Nah jadi bid'ah itu terbagi. Lah di sini harus memahami bid'ah dengan benar. Apa-apa perkara baru yang tidak ada bahagian agama di dalamnya tertolak. Tapi kalau ada kaitannya agama, dalil agamanya ada, dan itu bukan bahagian kita. Nanti yang meneliti dalil sekelas Imam Nawawi, imam-imam yang mujtahid, baru kita ikut mereka. Oh ini bid'ah yang boleh. Bukan kita yang mengatakan bid'ah boleh, mereka-mereka mujtahid juga yang memutuskan. Kita bukan membuka pintu, membolehkan semua hal, tidak. Nah, jadi kita tuh memang harus tawassut, pertengahan, mu'tadil, adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Memang umat ini umat yang pertengahan. Enggak terlalu ekstrim, apa-apa haram, neraka, enggak. Bukan pula macam orang liberal, boleh, ini boleh. Jilbab itu enggak apa-apa, enggak pakai. Itu liberal itu. Ahlus sunnah di tengahnya. Jadi tidak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Dan di sini Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, beliau memiliki kunyah namanya Ummu Abdillah. Iya kan? Diriwayatkan daripada Ummu Abdillah yang pernah belajar nahwu shorof, ada nama itu istilahnya kunyah. Kunyah itu apa? Nama yang didahului dengan Abu atau Ummu. Orang kalau nama Abu Hurairah, siapa nama Abu Darda, siapa Abu Bakar, itu bukan nama, tapi kalaupun dikatakan nama kunyah. Nanti punya nama asli semuanya itu. Abu Hurairah ada nama aslinya, Abdurrahman. Ada namanya. Cuma yang terkenal malah kunyah. Nah, kunyah itu umumnya orang Arab menggunakan nama anak tertua. Umumnya begitu, hampir mayoritas 90%. Tapi Sayyidah Aisyah, seperti yang kita tahu, beliau nggak punya anak. Lah terus ini kok Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Lah itu nama siapa ini dipakai? Ini keponakan beliau. Nah jadi boleh menggunakan kunyah pakai dari keponakan, silahkan. Ya kalau tidak punya anak bagaimana lagi? Nah sama tadi, kalau orang itu tidak punya anak nggak bisa disalahkan. Sayyidah Aisyah pun tak punya anak. Lah kenapa? Tidak bisa ditanya kenapa. Memang Allah yang tak beri, mau bagaimana lagi? Nah, beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Hadis yang ke-6, al-haditsus sadis an Abi Abdillah an-Nu'man bin Bashir, diriwayatkan daripada Abu Abdillah yaitu sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau telah bersabda, innal halala, sesungguhnya halal, bayyinun, jelas, wa innal harama, sesungguhnya haram, bayyinun, juga jelas, wa bainahuma, sedangkan di antara keduanya umurun, adalah beberapa perkara mustabihatun, yang samar. Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang tidak jelas antara keduanya, yang ada di antara keduanya itu dinamakan mustabihat, syubhat. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui perkara syubhat tadi, katsirun, kebanyakan, minan nasi, daripada manusia. Faman, maka barang siapa, ittaqa, yang menjaga diri, asyubhati, daripada perkara syubhat, faqad istabara li dinihi, maka dia telah menjaga, membebaskan, li dinihi, untuk agamanya,
wa irdihi dan dia menjaga kehormatannya. Kok ada orang mau jaga diri, menjauh dari syubhat, agama terjaga, kehormatan terjaga. Waman barang siapa waqa'a yang terjatuh fi syubhati dalam perkara syubhat, perkara samar tadi, enggak jelas halal haramnya. Waqa'a maka berarti dia akan terjatuh fil haram dalam perkara haram. Karra'i seperti pengembala yar'a yang dia mengembala haulal hima di sekitar tempat larangan. Yushiku hampir saja ayyar ta'afihi dia masuk ke dalamnya. Ala ketahuilah, wa inna likulli malikin sesungguhnya bagi setiap raja hima ada daerah larangan. Ala ketahuilah, wa inna himallah sesungguhnya daerah terlarangnya Allah, maharimuhu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ala ketahuilah, wa inna fil jasad sesungguhnya di dalam jasad mudghatan ada segumpal daging. Idza salahat apabila baik segumpal daging tadi solaha maka akan baik al jasadu jasad kulluhu semuanya. Wa idza fasadat apabila rusak daging tadi fasadal jasadu maka akan rusak jasad kulluhu semuanya. Ala ketahuilah wahia segumpal daging tadi al qalbu adalah hati. Ini berkaitan dengan halal haram. Di hadis ini menerangkan tentang pentingnya warok. Halal itu jelas, haram itu jelas. Lah kalau nggak jelas namanya syubhat. Nah orang yang menjaga diri daripada syubhat dinamakan waro. Kalau sudah dia waro akan terselamat daripada perkara haram. Tapi orang-orang kalau sudah nggak mau menjaga diri dari syubhat, maka berarti kalau dia terus menerus tidak jaga pasti masuk ke dalam perkara haram. Seperti orang yang berada di daerah larangan perbatasan. Perbatasan itu kalau macam ada bangunan tinggi, itu ada batas namanya tembok. Nah, ini lantai-lantai 10, ada pagarnya. Pagar untuk tembok pembatas itu biasanya kan tipis. Kok berani dia berdiri di situ? Itu maknanya mau jatuh. Iya kan? Coba. Kalau ada yang manjat di tembok, dilarang orang. Kenapa? Ini kan batas, kata dia. Batas itu berarti mau jatuh. Maka kalau berada di tengah-tengah, batas halal haram, di tengah-tengah nggak jelas itu namanya syubhat. Kalau sudah masuk syubhat, sebentar lagi masuk kepada perkara haram. Nah kalau orang menjaga perkara-perkara yang tadi, syubhat dia tinggalkan, agama terjaga, kehormatan juga terjaga. Nah ini perkara yang penting dan luar biasa perlu kita jaga dalam kehidupan. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, seseorang itu tidak akan bisa sampai ila darajati taqwa, nggak akan bisa sampai kepada derajat takwa yang sempurna sebelum dia meninggalkan perkara yang tidak apa-apa karena dia takut terjerumus kepada perkara yang ada apa-apanya. Ini hadis Nabi. Seseorang tidak akan mungkin sampai derajat takwa sebelum dia meninggalkan perkara yang tidak apa-apa karena dia takut terjerumus kepada perkara yang ada apa-apanya. Jadi kalau ragu, tinggalkan. Kalau mau takwa. Takwa itu pelajaran terpenting seperti puasa yang akan datang ini. Puasa itu definisinya sebenarnya kita meninggalkan perkara yang halal aslinya. Iya kan? Makan halal, minum halal, hubungan suami istri halal. Lah kok bisa-bisanya jadi haram lah? Kenapa? Itu mendidik takwa. Jadi Allah ingin beritahu, walaupun ini halal, sekarang aku larang lah. Walaupun ini boleh, sekarang nggak boleh. Nah siapa yang meninggalkan perkara yang masih boleh, karena dia khawatir terjerumus kepada perkara yang nggak boleh, itu yang dinamakan takwa. Tapi kalau masih sibuknya, ndak ba'a begitu, itu ndak bisa jadi muttaqin. Sedikit aja katanya. Nggak apa-apa lah. Nah, itu nggak bisa itu jadi level takwa. Takwa itu mesti jaga diri. Kalau ini kayaknya mengarah kepada yang nggak boleh, tinggalkan. Kalau Imam Ahmad itu punya definisi tersendiri dengan syubhat. Imam Ahmad ya. Apa kata Imam Ahmad? Kalau perkara itu terjadi ikhtilaf antar para ulama. Nah, kan ulama kadang ada beda pendapat itu. Satu ulama mengatakan halal, ada ulama lain mengatakan haram. Mudahnya mazhab lah ya. Jangan ulama, kadang ulama yang tidak jaleh pula. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram.
Maka kata Imam Ahmad, ini namanya syubhat. Kata Imam Ahmad, lebih baik tinggalkan. Ada beberapa bulan yang lalu, belum lama ya, itu ulama besar yang jadi ketua MUI Jawa Timur waktu itu menyampaikan fatwa, ada namanya karmin itu, zat pewarna. Masih ingat? Baru 2 bulan 3 bulan, belum lama. Itu haram. Karmin itu rupanya awak kalau sibuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak jelas dari dulu. Jadi makanan-makanan, minuman-minuman yang biasanya memiliki rasa stroberi, warnanya merah, itu umumnya dari pewarna dari zat karmin. Karmin itu apa? Binatang kecil macam kutu yang tumbuhnya di kaktus. Itu diambil, dihancurkan, digiling, warnanya merah dan itu akan menjadi warna yang awet. Nah, beliau fatwakan haram. Tapi memang betul lah, kutu kan haram. Lah akhirnya MUI yang mengeluarkan label halal klarifikasi. Apa kata MUI? Menurut ulama lain diantaranya Imam Malik, binatang macam kutu itu halal. Jadi halal haram itu kan ikhtilaf. Imam Malik buaya halal. Tapi siapa yang mengatakan? Imam Malik. Aku indah Ustadz Wahabi nyampaikan fatwa di tengah komunitas orang-orang Islam yang mengikuti fatwa Syafi'i. Habis itu diceramah dia bilang, oh buaya halal. Mana bisa? Ini orang kacau balau agama dibuat orang seperti ini. Sampaikan pada umat, oh mazhab Syafi'i mengharamkan buaya. Tapi kalau Maliki halal, aja lah. Berarti Bapak ikut Maliki, ya silahkan. Tapi jangan campur aduk ya. Terus kalau disalahkan orang jangan marah, namanya mazhab Maliki dibawa-bawa ke sini. Nah, kalau dalam definisi Imam Ahmad, ini Imam Ahmad. Kalau ikhtilaf ulama halal haram, maka kata Imam Ahmad itu syubhat, bagusnya ditinggalkan. Ya memang kalau ada ikhtilaf begitu paling aman ya carilah jalur aman. Kalau kita sudah mau belajar takwa dan di akhir hadis Nabi SAW memberitahu urusannya nanti masalahnya makanan itu kalau sudah masuk ke perut itu akan merusak hati kita. Nah hati itu yang menjadi penggerak. Kalau hati rusak, semua rusak. Kalau hati baik, semua amal jadi baik. Maka jaga makanan, nanti akan memperbaiki kehidupan kita. Nah, orang semua menjadi rusak gara-gara makanan. Nah, kita kalau tak perhatian dengan apa-apa yang masuk ke badan kita, itu tanpa sadar merusak kehidupan kita. Hadis yang ke-7, Al-Haditsus Sabi', hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah, daripada Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari, yaitu sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinu agama, an-nasihatu adalah nasihat. Kulna, kami pun sahabat bertanya, liman, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, nasihat bagi kitabnya, wali rasulihi, nasihat bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk para imam, pimpinan umat Islam, wa ammatihim, dan umum-umumnya orang Islam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini hadis banyak membuat orang bingung. Agama nasihat untuk siapa? Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pimpinan umat Islam, dan nasihat untuk umumnya umat Islam. Nah ini para ulama mensyarahi maknanya nasihat itu secara umum artinya irodatul khair ilal ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau kita menasehati orang maknanya menginginkan kebaikan untuk orang itu. Lah tapi tentu kalau dikatakan nasihat untuk Allah berbeda. Nasihat untuk Allah ya beriman pada Allah, taat pada Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, itu makna nasihat untuk Allah. Nasihat untuk kitab Allah, amalkan isi Quran, kerjakan isi Al-Quran, luangkan waktu untuk Al-Quran, itu namanya nasihat untuk Al-Quran. Nasihat untuk Rasulnya, ikut perintah Nabi, amalkan sunnah Rasul, ikuti kehidupan Nabi, itu namanya nasihat untuk Rasul. Nasihat untuk para imam, pimpinan umat Islam, taat pada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi pimpinan-pimpinan siapapun yang dipilih ikuti selagi mereka enggak nyuruh pada maksiat.
Nah, kalau sudah nyuruhnya maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ceritanya taat pada makhluk kalau urusannya maksiat. Selagi mubah, ikuti. Masih boleh tidak dalam agama? Boleh, ikuti aja. Nah, itu namanya nasihat kepada pimpinan umat Islam. Nasihat untuk umumnya umat Islam, diantaranya berbuat baik pada saudara Islam, ikram, muliakan mereka, bantu orang yang kesusahan, ucapkan salam ketika jumpa. Kalau ada yang meninggal, takziahi. Itu namanya berbuat baik pada umumnya umat Islam. Ini makna ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini makna hadis ini secara umum. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat tadi, namanya siapa? Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini masuk Islamnya agak terakhir. Ini kalau mau ceritanya tuh panjang ya. Yang jumpa Dajjal di pulau tidak dikenal itu Tamim Ad-Dari inilah orangnya. Kan sering dengar kisah, hadisnya dikenal dengan hadis Jattatah. Tamim Ad-Dari itu dulu agamanya Nasrani, kemudian naik kapal dengan kawan-kawannya, tiba-tiba terdampar di satu pulau. Nah, semua ada mati, tinggal sendiri aja tuh di pulau itu. Tiba-tiba karena takut tidur di atas pohon, tidak tahu nampak ada orang makhluk besar. Diceritakan sifat seperti Dajjal itu semua lengkap. Terantai diikat badannya. Akhirnya Tamim Ad-Dari datang ngobrol. Orang itu tanya, yang besar badan, mata tinggal satu, matanya buta sebelah. Dia tanya, sudah muncul tidak nabi yang katanya diutus di tempat perkebunan kurma banyak? Nah, itu tanya jawabnya panjang, hadisnya panjang lebar. Singkat cerita itu Dajjal. Yang mana ketika Tamim Ad-Dari akhirnya selamat, datang ke Madinah, masuk Islam. Masuk Islamnya Tamim Ad-Dari itu ya gara-gara Dajjal. Jadi ada orang dulu, orang lain dapat hidayah. Itu kejadian tahun 9 Hijriah. Ya, jelang 1-2 tahun Nabi wafat. Dan ketika beliau datang ke Madinah, Madinah tuh Masjid Nabawi belum ada lampu. Maka dalam sejarah, yang pertama kali meletakkan lampu di Masjid Nabawi adalah Tamim Ad-Dari. Bayangkan loh, Masjid Nabawi itu 9 tahun gak ada lampu. Kita ada kipas, ada lampu, lantainya enak dulu, lantai tanah, lampu pun tak ada. Yang pertama kali meletakkan lampu, lampunya bukan macam ini, macam-macam strongkeng itulah mungkin. Itu yang membawa Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini tadi ada pesan. Karena sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan, dicukupkan 11-15. Kita buka sesi tanya jawab kan? Pengen saya menghatamkan kitab ini, tapi waktu kita yang tak cukup. Ini mungkin beberapa hadis yang bisa kita baca, dan perlu diketahui kitab Arba'in ini kitab pondasi ya. Betul-betul hampir ringkasan hadis, pilihan-pilihan itu dikumpulkan Imam Nawawi dalam kitab ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya, kalau enggak ya kita lanjut baca. Pertanyaan semalam 2 orang yang belum jadi. Ya, silakan. Islam sama Soli. Ya. Arif. Oh iya, satu lagi Arif. Silakan. Jamnya cepat memang kan? Iya. Cepat ini. Jam saya 11.15. Baik, syukur Ustaz. Ya. Ini karena pertanyaan dari malam Ustaz, jadi mundur lagi boleh Ustaz? Enggak apa-apa, silakan. Ini karena pernah membaca itu di sini, makanya pernah membuka hati untuk mendapatkan bayan gitu kan. Untuk sholawat itu Ustaz, boleh nggak kita bersolawat untuk selain Rasulullah dan para anbiya? Karena dalam kelimanya kitab Arba'in ini kan mengatakan kita itu kan bersolawat kepada orang soleh. Mana? Soleh gitu kan. Itu satu. Ya. Kemudian tentang rawinya yang hadis yang pertama itu ada al-hajjaj itu. Apa? Yang mana pertanyaan kedua apa? Tentang rawi Ya. Muslim hajjaj kan. Ini apakah hajjaj yang sama dengan hajjaj yang menjadi gubernur yang berperang dengan Abdullah bin Zubair? Atau ada salah memahami? Kemudian yang ketiga, ini yang maksudnya yang ketiga terakhir tentang hadis yang pertama itu kan kalau nggak salah
itu termasuk hadis ahad saja atau masalah kayak terjadi. Nah, apakah hadis seperti itu memang satu orang saja yang mendengarkan hadis itu? Karena kami satu kan setiap laporan satu rawi saja. Terus Ada 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai sholawat. Sholawat itu artinya doa ya. Jadi secara arti doa. Apakah bisa? Ya kalau tadi melihat redaksi yang termasuk dalam muqaddimah, ya doa kepada selain Nabi sebagai tambahan ataupun tidak ada masalah. Cuma biasanya ya macam solawat-solawat yang dibacakan itu kan untuk Nabi, keluarganya, orang soleh itu kan pengikut tambahan ketika sudah mendoakan untuk Nabi. Dan bahkan tadi solawat untuk Nabi itu sendiri dengan solawat untuk selain Nabi itu beda fungsi. Kalau untuk Nabi kan nggak mungkin kita menyatakan Nabi itu tidak masuk surga atau memang dibutuhkan doa rahmat karena Nabi kurang rahmat, nggak seperti itu. Bahkan ini menjadi senjata bagi orang yang ngaku Islam liberal itu. Bahkan kalau agama di luar Islam itu jadi senjata mereka untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang paling tinggi. Saya punya satu kitab khusus untuk membahas itu, satu kitab tebal yang menyatakan jawaban tentang tuduhan dari orang-orang di luar Islam dari sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti kan kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikan sholawat pada Nabi Muhammad seperti engkau memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Ini kalau belajar nahwu shorof, musyabbah bih itu orang yang diserupakan itu. Kalau Nabi kan kita minta dikasih sholawat seperti engkau memberikan sholawat pada Nabi Ibrahim. Ini dalam kaidah nahwu shorof, kalau menirukan itu yang ditiru lebih baik daripada yang meniru. Itu kaidah umum. Ini musyabbah bih nanti babnya. Maka mereka termasuk orang-orang di luar Islam itu senjatanya. Oh, berarti Ibrahim lebih mulia daripada Muhammad karena menirukan minta diberi sholawat seperti Ibrahim. Yang biasanya kalau yang ditiru lebih baik. Maka ini kaidah memang ada. Secara umum orang yang ditiru lebih baiklah secara umum. Tapi kan kaidah ini tidaklah umum, ada kaidah khusus. Contohnya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sendiri menyerupakan nur itu, nurnya Allah itu seperti nurnya lampu. Itu ada ayatnya kan. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan nurnya Allah seperti perumpamaan nur cahaya lampu. Masa Allah menyerupakan nurnya dia seperti nur cahaya lampu? Apa nur lampu lebih mulia dari nur Allah? Lah ini namanya menyerupakan dari satu sisi, tidak semuanya. Jadi maksudnya untuk memudahkan, nur lampu itu menerangi. Ya nur Allah juga menerangi, hanya dari segi itu, bukan dari segi kemuliaan. Jadi makanya kalau tadi menggunakan kaidah umum, akhirnya ayat Al-Quran sendiri berbantah-bantahan jadinya. Nah jadi sama solawat itu dalam bab ini, untuk solawat kepada Nabi, bukan berarti Nabi itu kalau kita tidak solawati kemudian beliau gak jadi tidak dapat rahmat, bukan begitu. Solawat untuk Nabi manfaatnya untuk kita. Tapi untuk selain Nabi boleh enggak? Boleh, karena kan selanjutannya tadi untuk keluarga Nabi. Lah keluarga Nabi enggak? Kemudian solawatnya untuk sahabat Nabi. Sahabat kan bukan Nabi juga. Wa ala alihi wa ashabihi. Bahkan solawat itu lanjut lagi. Wa dzurriyyatihi. Keluarga Nabi. Bahkan kepada pengikutnya ila yaumiddin. Jadi fungsinya kalau untuk Nabi tentu sholawat memang keuntungannya kembali pada kita, bukan untuk Nabi, karena Nabi itu pasti sudah Allah beri derajat yang tinggi. Lah kalau untuk yang selain Nabi ya memang tambahan rahmat untuk mereka, boleh saja. Ya memang begitu. Lah kemudian pertanyaan kedua tentang hajat. Apakah itu sama dengan hajat yang gubernur zalim? Tidak, itu beda orang. Hajat yang zalim itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu beda orang. Nah, memang beda tempat dan beda orang. Jadi bukan Muslim bin Hajjaj Ats-Tsaqafi, bukan Hajjaj Ats-Tsaqafi. Itu yang saya tahu.
Yang ketiga, kalau Hajjaj bin Yusuf itu masyhur ya. Dia gubernur zolim. Saking zolimnya tuh ratusan sahabat dia bunuh. Termasuk yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf adalah sahabat Abdullah bin Zubair. Tahu Abdullah bin Zubair, sahabat yang lahir di Madinah. Pertama kali orang muhajirin yang lahir itulah Abdullah bin Zubair. Ketika Nabi hijrah, orang Yahudi memberikan was-was pada orang Islam. Kami sudah sihir orang muhajirin, tidak akan punya anak, kata orang Yahudi. Dan betul, agak lama umat Islam yang muhajirin nggak punya anak. Lahirlah Abdullah bin Zubair. Bergembira semua umat Islam waktu itu. Karena omongan orang Yahudi berarti bohong. Lah ketika lahir Abdullah bin Zubair, bapaknya Zubair bin Awam. Zubair punya ibu namanya Asma binti Abi Bakar. Dan Abdullah bin Zubair lahir langsung ditahnik oleh Rasulullah. Makanan pertama yang masuk ke mulutnya adalah makanan yang bercampur dengan ludah berkahnya Rasulullah, itu tahnik. Lah, Abdullah bin Zubair itu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini betul-betul orang terzolim di zamannya. Saking zolimnya itu dalam kitab fikih itu sampai dibahas. Nah, terlalu panjang kalau diceritakan. Tapi sezolim-zolim dia alim. Sezolim-zolimnya dia hafiz Quran. Satu kali Hajjaj bin Yusuf itu sedang berjalan, tahu-tahu ada orang yang terpidana minta hukuman diringankan. Maka waktu itu datang sambil dijaga oleh beberapa tentara di hadapan Hajjaj bin Yusuf minta keringanan, jangan saya dihukum mati. Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Tunggu, saya sedang mencari beberapa ayat Al-Quran, sedang cari beberapa hukum, saya mau jalan dulu 10 langkah. 10 langkah, 5 langkah pergi, 5 langkah balik. Itu ayat, itu 30 juz Al-Quran lewat di kepalanya semua. Jadi Quran, makanya tadi, ini hati ya, hati dengan lisan itu beda. Kalau lisan baca 30 juz, itu tembusnya 20 jam, 25 jam. Tapi kalau melewatkan Al-Quran di hati, 1 detik bisa. Buktinya, kalau ditanya tuh Hafiz tuh tahu di mana ayatnya. Hajjaj bin Yusuf itu, akhirnya jumpa, ayalah hukuman kamu ringan, gak jadi hukuman mati. Jadi, memang zolim. Kita tahu yang memberi harokat Quran siapa coba? Hajjaj bin Yusuf di pemerintahannya. Jadi kalau ditengok jasanya besar, tapi zolimnya jauh lebih besar. Kezolimannya jauh lebih besar daripada jasanya. Yang mengirim pasukan ke Karachi. Waktu itu Hajjaj bin Yusuf jadi gubernur, mengirim satu pasukan, diangkat satu anak muda namanya Muhammad bin Al-Qasim. Dikirim pasukan itu ke Karachi. Maka waktu itu pasukan sampai, Muhammad bin Qasim dengan pasukan yang lewat laut, itu kapal dibakar semua. Apa kata Muhammad bin Qasim? Tidak ada pilihan kalian. Kalau tidak mati syahid, menang. Mau pulang-pulanglah situ. Dibakar semua kapal. Akhirnya, satu daratan Pakistan, India masuk Islam. Itu yang ngirim siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hanya saja para ulama tadi katakan dosanya terlalu banyak daripada kebaikannya. Terlalu banyak, susah untuk dibahas. Jadi ini berbeda dengan nasab daripada Imam Muslim ke atas, bukan Hajjaj bin Yusuf yang orang gubernur yang zalim di zaman kekhilafahan zaman tabi'in. Ini beda orang. Kalau Imam Muslim itu jauh lagi di bawah. Yang ketiga tadi? Ya betul tahu hadis ahad sokaf. Ini tuh hadis. Yang hadis nomor berapa? Oh, ada yang tentang yes. Innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya kalau membahas tentang hadis itu ahad, yang ditanyakan definisi hadis ahad. Maksudnya apakah hadis penting ini Ustaz? Jadi sebenarnya separuh agama hanya satu orang saja yang mendengarkan itu. Sebentar saya coba tengok syarah, apakah ya memang ditengok di syarah dia. Jadi kalaupun kedudukannya hadis ahad, hadis itu memang terbagi menjadi hadis mutawatir atau ahad. Ahad itu bukan yang dimaksud hanya satu orang, tidak. Memang derajatnya itu tidak sampai kepada mutawatir. Jadi hadis, kalau kita, ini saya kebetulan bawa nih ringkasan mustalah hadis. Hadis itu dibagi menjadi 2 bahagian secara garis besar. Yang pertama namanya hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang
yang disampaikan di setiap generasi diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak, yang mana mustahil akal sehat menerima orang banyak tadi sepakat dengan kebohongan. Saking banyaknya yang meriwayatkan dari generasi ke generasi, mustahil akal sehat mengatakan mereka sepakat dengan kebohongan. Contoh mutawatir, paling mutawatir apa? Quran. Dari generasi ke generasi ke generasi itu saking banyaknya, mustahil ini bohong, nggak ada cerita itu. Paling mutawatir ya Quran. Lah kalau hadis nanti ada, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu contohnya. Memang generasi ke generasi, dari generasi sahabat setelahnya sampai imam-imam hadis itu tercatat generasinya terlalu banyak yang beratkan, jadi mustahil orang itu sepakat dengan kebohongan. Nah, yang kedua, hadis itu dinamakan khobar atau hadis ahad. Hadis ahad itu bukan maknanya satu, tidak. Selain mutawatir itu ahad. Nah, tapi yang tadi ditanyakan hadis yang cuma diriwayatkan satu generasi ke generasi lain, itu nanti perginya kalau tak salah hadis gharib ya. Nanti ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Nah, itu perginya pembahagiannya ke sana. Tapi kalau yang dikatakan ahad tadi, ahad itu terbagi lagi nanti. Bisa jadi memang diriwayatkan satu orang, itu termasuk hadis ahad. Bisa jadi diriwayatkan 2 orang setiap generasi. Bisa jadi diriwayatkan 3 orang setiap generasi. Tapi tadi misalkan kalau yang ditanya saking pentingnya kok cuma diriwayatkan 1 orang, itu yang mungkin yang jadi pertanyaan. Bukan, memang tadi agama ini walaupun hadisnya ahad, walaupun cuma diriwayatkan 1 orang per generasi sudah cukup jadi dalil. Ya karena zaman itu penyampaian, makanya walaupun sepenting itu tetap ada ikhtilaf kan dalam bab niat. Karena kalau sudah mutawatir itu tidak ada ikhtilaf lagi nanti. Makanya nanti dalam bab niat ada ikhtilaf. Contoh, dalam hal cuci baju. Dalam hal berwudu kok cuci baju. Menurut Imam Abu Hanifah, berwudu nggak wajib niat. Karena dalam urusan basuh membasuh kata Imam Abu Hanifah tidak niat hilang kok. Cuci baju kata Imam Abu Hanifah ada najisnya perlu niat itu. Saya niat menghilangkan najis, tidak perlu. Ini kata Imam Abu Hanifah nih, karena beliau lebih dominan menggunakan dalil akli. Akal itu dominan dipakai. Lah kalau ulama jumhur enggak, amal atau bukan itu. Wudu itu amal enggak? Ya amal, wajib lah niat. Kalau enggak apa bedanya berwudu dengan basuh muka? Kan ada orang bangun tidur cuma basuh muka kan? Lah apa bedanya basuh muka dengan wudu? Bedanya dalam niat. Nah tapi Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan niat dalam wudu. Makanya tadi, walaupun tadi hadisnya kita katakan memang penting, tapi tetap ada ikhtilaf di dalamnya. Nah kalau ada ikhtilaf ya bermazhab lah, kalau enggak bingung nanti. Jadi tetap tadi ada juga ikhtilaf di dalamnya. Ya kalau sudah mutawatir itu pembahasan tak akan menjadi ada ikhtilaf di dalamnya. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Ya, siapa dulu? Yang pegang mic dulu. Iya, Ustaz. Yang ditanyakan tentang hadis yang keempat, Ustaz. Tadi dijelaskan telah ditentukan di alam rahim itu dalam ruh bahwasanya telah ditentukan takdir kita itu, Ustaz kan? Ya. Kan riwayat mengatakan juga telah ditulis di Lauhil Mahfuz kan. Apakah kita manusia bisa merubah takdir itu, Ustaz? Terus apakah nasib dengan takdir sama, Ustaz? Contohnya apa, Ustaz? Orang malah menikah, Ustaz kan? Itu bercerai. Itu nasib atau takdir, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa merubah takdir? Takdir itu tidak bisa dirubah. Tak ada ceritanya takdir itu berubah. Cuma ada namanya dalam istilah para ulama mengatakan takdir mu'allaq. Takdir yang digantungkan. Jadi ada beberapa hadis yang mungkin membingungkan beberapa orang. Di antaranya contoh as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah menolak bala. Lah musibah itu kan sudah diputuskan. Lah berarti kalau begitu bisa dong berubah. Atau Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan maka silaturrahimlah.
Lah katanya umur udah ada aturannya. Lah kok ini bisa panjang? Atau doa bisa menolak satu keadaan yang buruk. Lah ini katanya takdir nggak berubah, ini kok berubah? Bukan berubah. Ada istilah dalam keilmuan para ulama, takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu dalam Lauhul Mahfuz ditulis 2. Ini orang kalau dia silaturahim maka umurnya 80. Kalau tidak silaturahim 21. Maka dua-duanya manapun yang dia kerjakan dalam takdir. Nah itu takdir mu'allaq. Dan urusan seperti ini kita nggak bisa bahas. Kan mana yang kita lewati? Nggak tahu. Mana yang tercatat? Nggak tahu kita. Yang penting dia nggak keluar dari takdir. Orang ini kalau doa diselamatkan Allah. Kalau nggak doa nggak selamat orang do. Itu tertulis, ini namanya takdir mu'allaq. Itu ditulis diantaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi takdir berubah itu tidak ada. Yang ada dia tetap menjalani takdirnya. Kalau sedekah panjang umur, tidak sedekah pendek umurnya. Sedekah apa enggak, itulah nanti ikhtiar dia. Dia bergerak atau tidak, itu juga tak keluar daripada takdir. Doa itu tidak merubah takdir. Doa termasuk bahagian takdir. Jadi kalau memang takdirnya orang itu sukses, Allah kasih dia taufik untuk doa. Nah ini dalam bab masuk ke dalam takdir mu'allaq. Nasib dengan takdir, nasib itu bahasa Indonesia. Nasib itu ya bahagian takdir. Nasib itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditetapkan. Ajal, nasib, nah, seperti tadi. Ini nasib itu bahasa kita dan nasib itu bahagian takdir. Itu bahagian daripada takdir. Sama dengan berapa umurnya, apa rezekinya, nasib dia masuk surga atau neraka, termasuk macam tadi, ini orang setelah nikah cerai, nasib atau takdir? Ya nasib ya takdir, karena dua-duanya memang terkait. Nasib itu bahagian takdir. Cuma itu bahasa Indonesia atau nasib itu. Nasib, nasib leh. Cuma kan kalau dia bahasakan nasib, nasib menunjukkan ini bahasa konotasinya nggak terima. Itu kurang baik. Ya kalau dia nggak terima, ya iman dia bermasalah dalam hal itu. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ya sudah, ini takdir Allah, apa yang terjadi itu yang terbaik. Semoga bisa memberikan jawabannya. Ada pertanyaan lain? Cukup? Udah, sampai berapa batasnya? Terakhir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih bingung di hadis yang kedua. Bulan Islam, Ustaz. Bulan Islam al-Muslimkan ada kalimat syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak menggunakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Kalimat asyhadunya hilang. Mengapa tidak menggunakan dua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Yang kalimat keduanya. Ya, yang pertama, coba ulang pertanyaan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Enggak pakai wa asyhadu, kita pakai wa asyhadu. Oh gitu, ya. Ya kalau dia sudah menggunakan asyhadu di pertama, ada pilihan, silahkan menggunakan asyhadu di kedua, karena asyhadu yang kedua itu hanya berfungsi taukid, penguatan yang pertama. Sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau dia mengatakan asyhadu lagi, itu namanya 2 kali penguatan. Tapi kalau tidak, selagi yang di pertama ada, boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu cukup. Tapi kalau ingin dikuatkan tentu lebih baik pakai asyhadu pertama, asyhadu kedua. Ya biasa itu yang lebih baik memang. Tak ada masalah dalam seumpama dia tak pakai, sah saja. Saat kedua, kapan kita kapan kita bersyahadat? Kan orang tua kita Islam, bapak kita Islam, kita Islam lahir. Apakah ketika azan itu kita disyahadatkan atau syahadat langsung pribadi? Dalam hal ini, pertanyaan ini ulama berbeda pendapat. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau bagi orang yang dia di luar Islam mau masuk Islam, maka tidak bisa tidak, masuk Islamnya mesti mengucapkan kalimat syahadat. Bagi orang yang terlahir Islam, sudah langsung dihukumi Islam. Hanya saja kalimat syahadat itu wajib tidak dia ucapkan. Ulama berbeda pendapat.
Imam Malik mensyaratkan minimal dalam seumur hidup wajib bersyahadat 1 kali. Ini Imam Malik. Kalau enggak, dia masih dihitung Islam tapi dosa besar. Menurut Imam Syafi'i, wajib syahadat setiap sholat. Oh, lebih banyak lagi. Lah kalau dia berarti enggak baca syahadat dalam sholat, berarti dia enggak sholat. Kalau enggak sholat, maka mengerjakan dosa besar selagi tak mengingkari. Tapi masih dihitung Islam. Jadi begini, nanti kalimat syahadat itu wajib dia kerjakan kapan? Itu tadi terjadi ikhtilaf. Imam kita, Imam Syafi'i tadi, wajib di dalam setiap sholat, di dalam tasyahud. Ya kalau ada orang nggak baca itu berarti kan nggak sholat. Lah kalau nggak sholat, tergantung ngingkari atau enggak. Kalau dia ngingkari sholat, kafir. Tapi kalau tidak mengingkari sholat, masih dihitung Islam, tapi Islamnya tadi pelaku dosa besar. Mesti taubat tuh orang. Nah, ini ikhtilafnya ulama tentang kalimat syahadat tadi. Cuma masuk Islam kapan? Kalau orang yang anak orang Islam tadi langsung lahir itu sudah dihukumi Islam. Pembacaan kalimatnya tadi ikhtilaf. Kalau kita dalam mazhab kita wajib setiap tasyahud membaca kalimat syahadat itu. Urutan rukun apa tadi? Bulan Islam Ya. Kan? Berbeda. Ya. Kalau yang biasa kita belajar di SD berpuasa dulu baru haji. Ya. Kalau sekarang kalau kita lihat kan haji berarti saum Ramadan. Ya. Terakhir yang puasa juga. Gimana saat? Ya memang ya. Dalam hadis rawi itu menceritakan sesuai dengan hafalannya. Untuk urutan memang terjadi. Kalau mau panjang lebar itu ada pembahasannya di dalam kitab Fathul Mubin ini. Kalau yang biasa kita pakai urutan yang dihafal itu hadis urutan nomor 2. Kan ada nomor 2, ada hadis nomor 3 ya. Yang agak berbeda itu urutannya tadi. Ada yang mendahulukan puasa, ada yang mengakhirkan puasa. Lah di sini kalau kita lihat secara jumlahnya kan tak berbeda. Jumlahnya tetap segitu. Tapi pendahuluan, ini para ulama diantaranya tadi menyampaikan rawi menyampaikan hadis sesuai dengan ingatannya. Ada yang hafalannya begitu, ya udahlah. Sama dengan kita, kalaupun tadi urutan salah di ujian murid kita, kan tetap kita katakan rukun imannya lengkap itu. Kan nggak terlalu sampai ikhtilaf, tapi memang urutan yang banyak dipakai di hadis nomor 2. Nomor 2. Ini kalimat rukun Islam yang ditanyakan atau rukun iman? Ya Islam, ya tadi di hadis nomor 2 kan itu ada urutan juga. Di hadis nomor 2 dengan hadis nomor 3 itu ada perbedaan dalam urutan rukun Islamnya. Ini diantara jawaban para ulama tadi, rawi menyampaikan sesuai dengan hafalan mereka. Sesuai dengan hafalan. Kalau hikmah dan segala macam itu saya ada pembahasannya tapi saya lupa dalam syarah ini. Pertemuan setelahnya tak ada ya, jadi saya tak bisa jawab di waktu sekarang. Tapi di antara jawaban yang disampaikan ulama, yang saya ingat tadi, rawi menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka ingat. Itu mungkin yang bisa saya jawab sementara. Cukup ya? Ya. Demikian mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang bisa kita dengar daripada kitab Arba'in an-Nawawiyah. Semoga apa yang kita dengar ini bisa kita amalkan dan kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain. Saya secara umum, mungkin tak ada tulisan ijazah sanad ya, tapi secara umum kalau memang ada yang meminta sanad pada saya dengan ijazah ammah meriwayatkan kitab Arba'in an-Nawawi, maka saya berikan ijazah pada antum semua. Jawabannya qabilna. Dan karena para asatid ya, tapi tak ada tulisannya. Ya, kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.